Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan siang kali ini gue bakal membahas token Luna Classic, di mana di sini beberapa komunitas dari token Luna Classic sangat luar biasa sekali ya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Dimana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market pada hari ini udah hijau royo-royo. Namun di sini ada Luna Classic dan juga Luna V2-nya yang mengalami penurunan. Di sini ada Bitcoin naik 2,75%, ada Ethereum naik 1,84%. Namun untuk token Luna Classic dia malah turun 0,28%. Dan di sini beberapa altcoin lainnya pun wah ini udah terlihat banyak yang bullish ya atau banyak yang hijau lah. Oke, jadi kita cek dulu dari chart Luna Classic. Nah, untuk chart dari Luna Classic di mana ini per tanggal 26 bulan 9 ada kenaikan yang luar biasa signifikan sekali ya. Ini nggak lama juga ada koreksi nih satu hari setelahnya. Lalu ada kenaikan lagi cuman sekarang ini 3 hari nih ya mungkin sampai dengan saat ini terhitung dari tanggal 2 bulan 10 yaitu bulan Oktober sampai dengan saat ini mengalami koreksi lah ya. Tapi koreksinya nggak terlalu dalam untuk si Luna Classic. Nah, oke di sini ada sebuah berita mengenai token Luna Classic dan juga komunitas dari token Luna Classic. Jadi di sini sedikit gue berspekulasi bahwa komunitas dari token Luna Classic ini tidak kehilangan akalnya ya. Jadi untuk pertama itu kan dari pihak komunitas ini mendorong, mendesak beberapa exchange untuk bisa menerapkan tax burn ataupun pajak 1,2% dalam setiap bursa gitu atau di beberapa exchange. Menurut gua tingkat dari keberhasilan penerapan pajak itu udah berhasil apa yang diajukan oleh dari komunitas token Luna Classic dan saat ini yang sedang ditargetkan dari komunitas Luna Classic adalah supaya Luna Classic bisa terdaftar di exchange besar yaitu Coinbase dan juga Robinhood. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada respon dari kedua exchange besar tersebut. Akankah dia merelising lagi dari token Luna Classic atau tidak? Tetapi di sini dari pihak komunitas Luna Classic itu tidak kehilangan akalnya. Wah, ini menarik banget ya. Oke, jadi langsung saja nggak perlu banyak basa-basi, kita masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh thecryptobasic.com ini memang postingan tanggal 3 Oktober ya. Lebih dari 200.000 tweet hubungi Coinbase untuk mendaftar Luna Classic. Nah, jadi di sini kelakuan dari komunitas Luna Classic itu nggak kehilangan akalnya ya. Walaupun memang dalam sebuah pelisingan ini ya mereka sudah mencoba dalam sebuah petisi change.org ya. Itu mungkin belum ada respon juga, tetapi di sini dia mengetek atau menyerang ya dari melalui Twitternya gitu. Di sini tercatat 200 ribuan tweet hubungi Coinbase supaya bisa merelisting lagi dari token Luna Classic. Wow, ini luar biasa banget ya dari komunitas Luna Classic. Ini akalnya 1000 akal banget. Jadi bukan 1000 alasan, tetapi 1000 akal. Ini salah satu hal yang positif juga gitu ya untuk komunitas token Luna Classic. Saat luka bakar Terra Luna Classic terus meningkat, pemegang cryptocurrency masih mencari cara baru untuk membakar lebih banyak Luna Classic. Bagian dari cara untuk memungkinkan ini adalah dengan memanggil lebih banyak pertukaran mata uang kripto ataupun exchange untuk mendapatkan dukungan untuk perdagangan Luna Classic dan menerapkan pengurangan pajak 1,2% yang baru-baru ini diluncurkan di jaringan Terra Classic. Nah, jadi di sini seperti yang gua bilang ya, saat luka bakar Terra Luna Classic terus meningkat, di sini para pemegang cryptocurrency masih mencari cara baru ya. Artinya cara baru itu kan mereka berinisiatif gitu ya. Kira-kira bagaimana nih caranya ya supaya beberapa exchange itu memang benar-benar menerapkan pajak tax burn 1,2% untuk pembakaran token Luna Classic, tetapi di sini masih ada target yang lainnya gitu ya. Sementara ada juga exchange besar yang memang belum merelisting lagi dari token Luna Classic dan gimana caranya supaya dari exchange besar itu bisa merelisting kembali dari token Luna Classic ya. Intinya seperti itu karena dari pihak komunitas ini supaya luka bakar dari token Luna Classic setiap harinya itu akan lebih banyak ya. Makanya dia terus-terusan mendesak dari pihak exchange Coinbase dan juga Robinhood. Platform perdagangan cryptocurrency terkemuka yaitu Coinbase dan Robinhood belum mengaktifkan dukungan untuk perdagangan Luna Classic karena masa lalu kontroversial aset kripto. Nah, jadi di sini udah jelas sekali belum ada respon sama sekali dari pihak Coinbase dan juga Robinhood. Karena di sini belum bisa move on gitu ya dengan kejadiannya koin Terra Luna sebelum rebranding menjadi Luna Classic. Jadi sampai dengan saat ini belum ada respon ya, intinya seperti itu. Dan di sini ada investor Terra ingin Luna Classic terdaftar di Coinbase. Nah, di sini menarik ya.
Sementara kedua platform perdagangan kripto ini memiliki banyak pengguna terdaftar. Pemegang Luna Classic lebih fokus untuk mendapatkan cryptocurrency yang terdaftar di bursa yang berbasis di San Francisco, yaitu Coinbase. Nah, jadi di sini para komunitas itu ingin sekali ya kedua platform perdagangan ataupun exchange memiliki banyak pengguna yang terdaftar gitu. Sementara untuk holders ataupun komunitas Luna Classic lebih fokus untuk mendapatkan exchange yang terdaftar di bursa yang berbasis di San Francisco, yaitu Coinbase. Jadi mau seperti apapun ini akan didesak terus ya oleh pihak komunitas Luna Classic. Sampai mungkin benar-benar Coinbase ini merelisting kembali token Luna Classic. Ketika memang Coinbase belum melisting ataupun merelisting ya dari Luna Classic, ya pihak komunitas tidak akan berhenti sampai dengan saat itu gitu. Jadi akan terus-terusan diserang nih untuk pihak Coinbase. Menurut data dari CoinGecko, Coinbase adalah pertukaran cryptocurrency terbesar ketiga dengan volume perdagangan dalam 24 jam itu sekitar 1 miliar dolar. Mengikuti fitur dan popularitas Coinbase, pemegang Luna Classic percaya bahwa cryptocurrency terdaftar di bursa akan mempercepat upaya pembakaran. Berdasarkan hal ini, komunitas Terra telah meminta Coinbase untuk membuatkan daftar cryptocurrency untuk berkontribusi pada pembakaran koin yang sedang berlangsung. Sejauh ini lebih dari 200.000 tweet telah dibuat dalam hal ini. Nah, jadi di sini menurut data CoinGecko ya, Coinbase adalah exchange terbesar ketiga setelah Binance dengan volume perdagangan selama 24 jamnya sekitar 1 miliar dolar. Dan di sisi lain mengikuti fitur dan juga popularitas dari Coinbase, dari komunitas Luna Classic percaya ya bahwa Luna Classic ketika terdaftar di bursa itu akan mempercepat juga dari upaya pembakaran dari token Luna Classic. Tapi di sini berdasarkan hal ini komunitas Terra juga telah meminta dan berupaya terhadap pihak Coinbase untuk bisa mendaftarkan kembali token Luna Classic dan juga berkontribusi dalam menerapkan pajak tax burn 1,2%. Dan sampai dengan saat ini ada lebih dari 200.000 tweet telah dibuat dalam hal ini. Jadi 200.000 tweet itu terus-terusan mendesak Coinbase intinya ya, supaya dari pihak Coinbase itu melirik ya dari kekuatan komunitas Luna Classic dan bisa merelising kembali token Luna Classic di exchange Coinbase. Idenya adalah untuk mendapatkan perhatian pada eksekutif Coinbase yang dipimpin oleh Brian Armstrong, CEO dan salah satu pendiri bursa, dan mungkin Luna Classic terdaftar untuk diperdagangkan di platform. Tim Coinbase belum menanggapi permintaan pemegang Luna Classic, namun investor Terra yakin bahwa tweet ini akan segera sampai pada titik di mana tim Coinbase tidak punya pilihan selain mendaftarkan Luna Classic untuk memperdagangkan dan juga menerapkan pemotongan pajak 1,2%. Nah, di sini pun idenya ya dari pihak komunitas token Luna Classic sampai dengan saat ini belum sekali mendapatkan perhatian dari CEO dan juga pendiri dari bursa Coinbase, yaitu Brian Armstrong ya. Tapi di sini pihak dari komunitas Luna Classic dia sangat yakin sekali ya dengan upayanya dengan menyerang melalui Twitter ya untuk pihak Coinbase. Suatu saat dia akan merelising kembali token Luna Classic dan itu juga sekaligus menerapkan pajak 1,2% untuk pembakaran token Luna Classic. Nah, cuman menurut gua ya ketika dengan, komunitas yang terus-terusan mendesak dari pihak Coinbase, ini sebetulnya salah satu keuntungan juga sebetulnya gitu ya untuk pihak Coinbase. Karena dari, token Luna Classic itu sekarang masih banyak sekali gitu ya, orang-orang yang melakukan buy and sell. Jadi transaksinya atau volumenya itu besar terus ya untuk Luna Classic dan itu bisa menjadikan salah satu keuntungan dari pihak Coinbase ketika kita melihat dari sisi keuntungannya. Mungkin dari pihak Coinbase bukan melihat dari sisi keuntungan untuk exchange-nya gitu ya. Dari Brian Armstrong ini salah satu CEO dari Coinbase, melainkan dia melihat ya dari historis token Luna Classic gitu ya di bulan Mei itu pada saat kehancurannya atau kontroversial. Ya mungkin dia, agak sedikit trauma gitu ya dengan, harus melisting lagi token Luna Classic. Ya mungkin seperti itu aja sih, apa yang gua dapatkan dari artikel ini nih mengenai bursa Coinbase dan juga pihak komunitas Luna Classic. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai komunitas token Luna Classic dan juga exchange Coinbase. Jadi di sini dari pihak komunitas Luna Classic memang tidak kehilangan akal ya. Jadi 1.000 akal itu tetap dilakukan. Bahkan 200.000 Twitter itu menyerang dari pihak Coinbase. Walaupun memang dari pihak Coinbase itu tidak melirik sama sekali, baik dari tim Coinbase ataupun dari pendirinya langsung yang bernama Brian Armstrong gitu. Itu belum ada sedikit lirikan lah ya. Kira-kira akan seperti apa tanggapannya. Jadi itu sama sekali udah gitu aja gitu ya dicuekin gitu dari pihak komunitas Luna Classic. Tapi di sisi lain dari komunitas Luna Classic sangat positif thinking sekali bahwa suatu saat pihak Coinbase itu akan merelisting kembali token Luna Classic dan sekaligus menerapkan pajak tax burn 1,2%.
Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian ya dengan adanya artikel seperti demikian ya? Mungkinkah pihak Coinbase akan merelisting kembali token Luna Classic? Walaupun token Luna Classic sebelumnya mempunyai sejarah yang buruk, tapi tidak menutup kemungkinan di masa depan karena sekarang Luna Classic sudah menjadi milik komunitas 100%. Semoga saja pihak Coinbase bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh komunitas Luna Classic dan pada akhirnya Luna Classic direlisting kembali di exchange Coinbase. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.